Halo Bapak Ibu Guru hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Mardiana, Guru Bahasa Inggris di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tangerang dengan fasilitator Ibu Emis Yohana dan pengajar praktik Ibu Dia Nurhakmalia. Aksi nyata modul 1.4 ini dilaksanakan berdasarkan latar belakang berikut ini. SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang merupakan salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Tangerang yang telah meraih beberapa prestasi seperti Sekolah Adiwiyata, Sekolah Model, dan juara 2 Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi Banten. Namun, pasca pembelajaran PJJ atau online, kondisi kedisiplinan murid di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang terindikasi menurun. Hal ini ditandai dengan sering ditemuinya banyak murid yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, murid yang tidak mengenakan atribut lengkap, murid yang telat hadir pada proses KBM, kondisi kelas yang kotor dan tidak rapi, dan banyaknya piring dan gelas yang bergeletakan di wastafel depan kelas. Tentunya, untuk mempertahankan prestasi tersebut, budaya positif perlu diciptakan dan diwujudkan. Budaya positif memegang peranan penting dalam pembentukan karakter murid, sehingga sharing pengalaman dan praktik baik konsep-konsep inti budaya positif kepada guru-guru di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang dirasakan perlu untuk dilakukan. Ada 3 tujuan dari dilaksanakannya aksi nyata 1.4. Yaitu yang pertama, berbagi pemahaman kepada sesama rekan guru di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang mengenai konsep-konsep inti budaya positif. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Ada 2 poin tolak ukur dari keberhasilan pelaksanaan aksi nyata 1.4. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat seluruh anggota kelas. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Dalam melaksanakan aksi nyata budaya positif ini, saya melakukan 4 langkah. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mendiseminasikan pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Tentunya, agar aksi nyata modul 1.4 ini berjalan dengan lancar, saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama, dukungan dan komitmen dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar rencana yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah agar tumbuh menjadi karakter positif. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan materi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan, baik nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini, yaitu sesi berbagi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya selalu berdoa semoga kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang, Ibu Umi Indayati SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang yang saya hormati, dan tidak lupa para tamu undangan, Bapak Ibu Dewan Guru
Negeri 28 Kabupaten Tangerang yang saya sayangi dan saya hormati. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya, Miranti SPD, untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023. Adapun susunan acara adalah acara yang pertama sambutan Ibu Kepala Sekolah, acara kedua pemaparan sesi berbagi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Yang ketiga, acara sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang terhormat, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, menuju acara pertama yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Umi Hidayati SPD, waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam kegiatan aksi nyata yang dilaksanakan dalam rangka salah satu pencapaian dari program Guru Penggerak yang dilaksanakan oleh Ibu Muslimah Pidana. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk hambanya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah disampaikan oleh moderator bahwa Bapak Ibu hadir pada hari ini di aula ini dalam rangka sosialisasi ya, termasuk penyampaian aksi nyata, yaitu dalam rangka berbagi pengalaman dan pemahaman. Jadi apa yang selama ini dilaksanakan oleh Bu Lucy dalam program Guru Penggerak ini, nah salah satu kegiatan terakhirnya adalah aksi nyata. Ini baru satu modul, mungkin nanti modul berikutnya mungkin beda lagi. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa menjadi penyambung lidah dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lucy, nanti bisa disebarluaskan ke anak didik kita. Karena bagaimanapun juga aksi nyata ini sangat berdampak bagi guru dan yang nantinya pasti akan ke peserta didik juga. Ya, saya ucapkan selamat juga untuk Bu Lucy sudah melampaui sampai hari ini sehingga bisa melaksanakan aksi nyata, dan mungkin masih ada beberapa agenda kegiatan lagi yang akan beliau laksanakan. Nah, kami sangat mensupport kegiatan dari program Guru Penggerak, dan mudah-mudahan dari teman-teman guru yang lain bisa mengikuti jejak Bu Lucy sehingga bisa mengikuti program calon guru penggerak, karena ini merupakan program pemerintah yang mempunyai progres yang luar biasa ke depannya, sehingga sangat bermanfaat bagi bidang pendidikan yang berkelanjutan, utamanya yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka Belajar, ya, program pemerintah yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi saya apresiasi untuk Ibu Lucy dan teman-teman yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Kita sama-sama mensukseskan kegiatan aksi nyata yang dilaksanakan hari ini. Mudah-mudahan bisa berbagi pemahaman dan pengalaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari kegiatan ini bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Bapak Ibu yang terhormat, acara selanjutnya adalah pemaparan sesi berbagi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang yang akan disampaikan oleh Ibu Lucy Mardiana SPP MSS. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi Ibu Hidayati sebagai kepala sekolah yang alhamdulillah berkenan hadir untuk membuka dan memberikan semangat untuk kita semua untuk sama-sama belajar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga Bapak Ibu di sini yang mau meluangkan waktu untuk kita bersama berbagi dan belajar. Oke, kita semua adalah Bapak Ibu guru yang hebat ya. Maka mari kita belajar bersama dan berkolaborasi demi terwujudnya SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang yang mampu menciptakan dan melaksanakan budaya positif. Sebagaimana slogan yang biasa disampaikan oleh Pak Jarwo, maju bersama hebat semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Kebetulan Pak Jarwo guru saya ya di sini di angkatan 7 banyak sebagai pengajar praktik gitu ya. Jadi izin ya Pak ya menyampaikan pemahaman yang saya dapatkan setelah belajar modul 1.4. Selain pandang mengenai pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu perlu saya sampaikan di sini semoga bisa memotivasi Bapak Ibu guru yang lain yang belum mengikuti ya. Jadi di angkatan 7 ini pendidikan guru penggerak berlangsung selama 6 bulan. Untuk bulan Januari break, nanti tanggal 8 Februari mulai lagi sampai dengan bulan Juli. Moda daring dan luring, jadi pada saat mengerjakan modul, latihan-latihan tugas segala macam itu melalui daring, diupload di YouTube dan PMM, aplikasi Merdeka Mengajar. Sedangkan setiap bulan itu ada lokakarya dilaksanakan di SMP Negeri 2 Curug. Dan saat ini sudah 2 kali lokakarya. Mungkin nanti kalau ada lokakarya lagi, Ibu Umi bisa berkenan hadir. Karena yang 2 kali capsek saya nggak hadir. Lalu dalam pendidikan guru penggerak ini terdapat 3 paket modul yang harus diselesaikan. Nah pada saat ini saya telah menyelesaikan paket modul 1 yang terdiri dari 4 sub modul. Yang pertama filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Lalu modul 1.2 itu mengenai nilai dan peran guru penggerak. 1.4 visi guru penggerak dan yang terakhir adalah budaya positif. Di setiap modul rangkaian pembelajarannya menggunakan rangkaian alur merdeka seperti kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah ya. Merdeka itu selanjutnya M-nya itu mulai dari diri sendiri, lalu E-nya itu elaborasi konsep, R-nya ruang kolaborasi. Ini biasanya Vicon dengan fasilitator. Lalu ada demonstrasi kontekstual, ini biasanya penugasan membuat video ya terkait pemahaman kita tentang modul yang telah dipelajari. Lalu elaborasi pemahaman, ini ada Vicon dengan instruktur nasionalnya. Jadi saya dari Banten, tapi nanti instrukturnya dari daerah lain. Lalu koneksi antar materi, jadi biasanya menghubungkan antara modul yang sudah dipelajari, yang sedang dan yang sedang dipelajari itu hubungannya apa gitu ya. Dan yang terakhir A, aksi nyata. Selanjutnya kalian pada sesi mulai dari diri, di sini diberikan beberapa pertanyaan yang di LMS, ada sekitar 5 pertanyaan. Nah ini untuk mengaktifkan kembali pengetahuan awal dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu juga bertujuan untuk mengamati bagaimana sistem perancangan di sekolah terkait lingkungan serta lingkungan yang mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab, yaitu sebagaimana tujuan pendidikan nasional yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya,
Pada elaborasi konsep ini terdapat beberapa materi yang menjadi konsep inti dari budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu juga teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Jadi salah satu syarat kan kita mau melaksanakan kurikulum merdeka. Salah satunya adalah kita harus siap melaksanakan budaya positif. Nah, salah satu unsur utamanya adalah disiplin positif. Dari penelitian ini yang dilakukan oleh penyusun modul gitu ya, bahwa menurut sebagian besar guru, mendisiplinkan murid itu adalah hal yang paling menantang. Gimana nih menurut Bapak Ibu, benar apa enggak? Hal yang menantang ya, kalau untuk saya pribadi juga menantang. Nah, kebanyakan orang biasanya menghubungkan antara disiplin itu pasti hubungannya dengan tata tertib. Hubungannya juga biasanya dengan hukuman. Tapi di modul ini katanya disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu hanya salah satu alternatif terakhir saja. Selanjutnya. Nah, disiplin positif itu apa gitu ya? Disiplin positif itu adalah kesadaran diri ya yang dibangun untuk melaksanakan segala aturan atau kebiasaan baik berdasarkan motivasi internal. Jadi yang dibangun di sini oleh guru adalah motivasi internal dari murid tersebut. Gitu. Murid-murid diajak untuk berpikir apa sih yang ada di balik dari peraturan itu, nilai-nilai kebajikan apa sih gitu ya yang ada di sana. Contohnya misalnya kalau di SMA 28 melaksanakan 5S gitu ya. Kenapa kita melaksanakan 5S gitu? Karena kita menjunjung tinggi atau ingin mewujudkan saling menghormati. Selanjutnya, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara ya, Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu mengatakan bahwa disiplin itu sebenarnya artinya murid atau pengikut gitu ya. Jadi seorang murid atau pengikut harus paham dulu nih alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, dari sini kan juga sama ya, yang dibangun adalah motivasi internal dari siswa tersebut. Selanjutnya, untuk itu kita juga perlu memahami 3 motivasi perilaku manusia. Ya, masih dalam bukunya Diana Gosen bahwa manusia itu berperilaku atas 3 alasan. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan gitu ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Rules atau aturan atau tertib. Biasanya kalau ada aturan atau tertib, maka ada 3 hal yang biasanya terkait. Yang pertama hukuman. Ketika murid tidak melakukan tata tertib, maka ada hukuman yang diberikan. Lalu yang ada di tata tertib itu sebenarnya hukuman atau konsekuensi. Gimana Bapak? Kan kita punya tata tertib nih. Terus ada siswa melanggar. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya spontan, ya, tidak tertulis, tidak ada kesepakatan antara murid dan guru. Jadi ketika murid itu telat misalnya, lalu gurunya bilang mari telat 10 kali, nah itu bukan konsekuensi tapi hukuman. Tapi ketika bilang coba buka buku tatipnya gitu ya, ada minus berapa poin yang harus ini, atau diberikan surat peringatan 1 gitu ya, misalnya, itu adalah konsekuensi. Jadi antara murid dengan guru itu udah tahu gitu ya, melakukan kesalahan ini konsekuensinya ini. Dan juga ketika murid melakukan aturan rapi gitu ya ke sekolah menggunakan seragam lengkap, maka biasanya diberikan penghargaan atau reward berupa hadiah atau pujian. Namun nih katanya nih di modul yang saya pelajari sih katanya begini,
Ternyata menurut Alfikon, penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi justru ya, karena yang dibangun adalah motivasi eksternal. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Maka dalam usaha menegakkan disiplin positif di SMA 28, yang perlu kita tumbuhkan bersama adalah motivasi intrinsik siswa. Jika siswa melakukan kesalahan, maka yang dilakukan adalah restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, langkah awal untuk melakukan proses restitusi yaitu kita membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nah, yuk kita baca bareng-bareng. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis, tetapi maknanya itu murid-murid tidak tahu gitu ya. Jadi yang perlu kita bangun itu tadi, sehingga siswa itu menjadi tertarik dan akhirnya mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka dengan memahami tujuan dibalik peraturan tersebut. Tahapan membutuhkan keyakinan kelas. Nah, ini selama minggu pertama di bulan Januari saya mencoba mempraktekannya Ibu ya, meskipun memang belum sempurna gitu ya, karena itu tadi budaya positif ini kita bangun gara-gara kolaborasi. Kalau hanya satu orang, dua orang nggak akan memberikan hal yang signifikan gitu ya. Jadi yang sudah saya lakukan adalah pertama, saya mengawalinya dengan memberikan 2 pertanyaan pemantik. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ya, kenapa kalau pakai motor harus pakai helm? Ada yang jawab karena takut ditilang, ada yang takut meninggal gitu ya. Tes. Jadi saya awali dengan memberikan pertanyaan pemantik tadi ya. Pertama, kenapa pakai helm? Yang kedua, kenapa sih pada saat masa penyebaran COVID-19 yang tinggi pada tahun lalu kita wajib memakai masker, terus mencuci tangan sesering mungkin gitu ya. Ada nilai apa sih di balik itu semua? Ternyata dari 2 pertanyaan ini nilai yang mendasari peraturan tersebut adalah nilai-nilai keselamatan dan nilai-nilai kesehatan gitu ya, yang lebih utama. Nah, setelah itu saya menjelaskan bahwa penting bagi kita untuk memahami makna atau nilai di balik adanya peraturan. Lalu memberikan contoh, memberikan kondisi real gitu. Jadi saya mengajak anak-anak kelas 11 dari IPS 1 sampai dengan IPS 6, IPA 1 sampai IPA 6. Saya mengajak berefleksi gitu ya, apa sih yang terjadi di semester 1 dari kondisi kelas gitu ya. Saya pikir yang menjalankan hanya beberapa, terus banyak ditemukan gelas, piring, sendok di wastafel gitu, dan juga banyak ditemukan nyamuk pada lemari ya. Jadi lemari di setiap kelas itu kalau dibuka itu nyamuknya banyak sekali, terus di kolom meja guru juga banyak. Lalu kondisi murid gitu ya, masih banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu dan akhirnya guru ngejar-ngejar gitu ya. Terus banyak yang tidak melakukan 5S gitu, hanya 5S kepada guru yang mengajar saja. Harusnya semua guru yang ada di SMA 28 yang mereka temukan harus dilakukan 5S gitu. Saya mencoba melakukan refleksi bersama anak-anak. Setelah itu melakukan curah pendapat dan akhirnya terbentuklah keyakinan kelas. Selanjutnya, Pak, ini beberapa dokumentasi dari pembentukan keyakinan kelas di kelas 11. Jadi setelah diberikan materinya, lalu anak-anak melakukan curah pendapat menggunakan post-it, lalu ditempel di papan tulis. Terus ketua kelas dan wakil ketua kelasnya
mengklasifikasikan mana yang sama gitu ya. Setelah itu ditulis dan dibaca bersama, disepakati bersama, lalu terbentuklah keyakinan kelas. Ini ada testimoni dari anak kelas 11. Hello everyone, perkenalkan nama saya Naila Katrunanda Basori. Saya dari kelas 11 MIPA 5. And my name is Ratu Divan Kademote from 11 Science 6. Setelah melewati liburan akhir tahun, and finally we went back to school. Today is our first week of study in semester 2. Pada pelajaran bahasa Inggris, Miss Lucy mengajak kami untuk mengingat kembali tentang keyakinan kelas. Kalian bertanya-tanya keyakinan kelas itu apa sih? What's the meaning of that, Naila? Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang mendasari mengapa kita penting melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Keyakinan kelas juga lebih bermakna daripada hanya sekedar toleransi itu. Benar sekali. Keyakinan kelas juga terbentuk karena keseharian dari murid-murid itu sendiri. Pada kelas 10, kami diajarkan untuk menaati keyakinan kelas masing-masing. Tetapi sayangnya saat kami kelas 10, kami masih lalai terhadap keyakinan kelas ini. Sehingga murid di kelas kami menjadi tidak teratur dan tidak kondusif. Maka dari itu di kelas 11 ini, kami memutuskan untuk mengikuti keyakinan kelas yang telah dibuat. Setelah curah pendapat dengan semua anggota kelas, ada 12 poin keyakinan kelas yang kami hasilkan. Some of them are first 5S. 5S ialah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua ialah memiliki rasa kekeluargaan. Dan yang ketiga, mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Semoga kami dapat menerapkan keyakinan kelas ini agar terciptanya kedisiplinan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan, dan keselamatan semua murid SMA Negeri 28. Especially in 11 Science 6 and 11 Science 5. Thank you, goodbye! Ini contoh keyakinan kelas yang sudah diketik dan ditandatangani oleh wali kelas dan ketua kelas. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Selain keyakinan kelas tadi ya, dalam upaya melakukan tindakan restitusi setelah memiliki keyakinan kelas, kita juga perlu mengetahui, mempelajari kembali, mengingat apa yang telah kita pelajari waktu dulu ya, yaitu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya setiap tindakan kita itu, katanya di modul ya, saya baca, setiap tindakan manusia itu didasari oleh motivasi untuk memenuhi salah satu dari kebutuhan dia. Ada yang memenuhi kebutuhan bertahan hidup, ada yang memenuhi kebutuhan kasih sayang. Jadi kayak misalnya Pak Juli nyari-nyari perhatian saya itu dia butuh kasih sayang. Motivasi namanya kebutuhan apa namanya itu tadi kasih sayang juga ya, dan juga penguasaan. Ada juga yang penguasaan dan juga kesenangan. Sukanya misalnya Bu Supi sukanya karaokean. Maka salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah, begitu juga dengan murid-murid kita, Bapak Ibu. Murid-murid kita itu sebenarnya bukan nakal, berbuat di luar, misalnya melanggar aturan, itu sebenarnya bisa jadi mereka ada hal-hal yang belum terpenuhi di dalam keluarganya misalnya. Jadi dia salah satu cara nyari perhatian Bapak Ibu guru di sini, ya kan Bapak Ibu guru di sini kan perlu kasih sayang gitu. Jadi caranya gitu, cari-cari perhatian. Nah, lanjut. Nah, kita juga perlu memiliki gambaran dunia yang kualitas gitu. Katanya penulis buku, jika kita ingin punya hidup yang berkualitas, maka kita harus bisa menciptakan gambaran dunia yang berkualitas di kepala kita. Dunia yang berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Kita menyiapkan gambaran gitu ya tentang kehidupan yang ideal yang kita inginkan, di mana semua kebutuhan dasar kita ya terpenuhi. Kalau menurut Dr. William Glasser, dunia berkualitas ini seperti semacam ya, yang isinya tidak terlalu banyak, terdiri dari hal-hal yang signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita untuk membuat hidup kita menjadi lebih
bermakna. Murid kita juga pasti punya gambaran dunia berkualitas versi mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membantu interaksi, memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, selain itu saya juga mempelajari mengenai 5 posisi kontrol menurut Dian dosen. Jadi sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang bisa kita pilih ya. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah, lembut gitu ya, tapi dalam. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan akhirnya rendah diri. Sebenarnya ini lebih memberikan efek negatif ya daripada yang penghukum. Lalu yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid dan akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman dan guru bisa negatif, bisa positif. Jadi misalnya, ayo anak demi ibu, ayo ya, kamu mau ya, gitu. Demi ibu guru, itu berarti gurunya memposisikan sebagai teman. Positifnya murid melakukan peraturan, tapi negatifnya kalau guru yang lain belum tentu anak itu mau melakukannya. Lalu yang keempat, tipe pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Misalnya Bu Dona lagi mengadakan razia, terus ditanya, kalau telat, kamu udah tahu dipotong berapa poin? Nah, itu tipe memantau berarti. Jadi dia bisa membedakan hubungan pribadi dengan tetap menegakkan, tapi dia memantau gitu ya dari apa yang telah dibuat kesepakatan antara guru dan murid, yaitu berupa tata tertib. Yang terakhir ini adalah posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, bertanggung jawab, perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Jadi di sini di posisi manajer itu ada pendekatan secara psikologis. Segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahapan yang menurut modul budaya positif yang seharusnya dilakukan ketika ada permasalahan dengan murid. Segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya, dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, terlalu saja, gitu ya. Kamu bukan satu-satunya. Setelah stabil, udah gak emosi tuh anaknya ya, udah rendah diri, udah stabil emosinya, baru lanjut ke tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, tapi tindakan kamu itu salah nak, gitu ya. Seharusnya kamu bisa lebih baik lagi, gitu, sambil bertanya ini yang solusi menurutnya. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di awal semester, kayaknya kita udah bikin keyakinan kelas deh. Kamu masih ingat nggak nak? Gitu ya. Iya ya, gitu. Solusinya apa nih menurut kamu? Nah, itu tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Pada video kali ini saya Lucy Mardiana, guru SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tangerang, akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi terdiri dari 3 langkah sehingga dikenal dengan segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Guru akan mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Langkah kedua, validasi tindakan. Pada tahap ini, guru akan menanyakan alasan mengapa atau hal apa yang membuat murid tersebut melakukan kesalahan tersebut. Langkah ketiga, mencari atau menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru akan meminta murid untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, keyakinan mana yang telah dilanggar, dan memikirkan solusi yang akan diambil untuk menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Berikut adalah skenario kasus 1. Pada saat hari pertama pelaksanaan kelas meeting semester 1, Seksi Keamanan dari OSIS MPK SMAN 28 Kabupaten Tangerang melaporkan ke saya bahwa ada murid kelas 12 bernama Bangun Sajiwo yang kabur dengan meloncat dinding belakang sekolah. Sebagai pembina OSIS MPK yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kelas meeting, saya melakukan segitiga restitusi dengan murid tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Mari kita simak bersama penerapan segitiga restitusi untuk menangani kasus 1. Set, guard. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bangun. Ya, terima kasih, Miss. Bangun tahu kenapa Miss Susi panggil? Tahu, Miss, karena kemarin saya kabur kelas meeting lewat gerbang belakang. Baiklah, kalau kamu sudah tahu kenapa Miss panggil. Menurut kamu, tindakan kamu itu benar atau salah? Salah, Miss. Bagus, kalau Bangun sudah tahu kalau kabur dari kelas meeting melalui dinding belakang sekolah itu perbuatan yang tidak baik, berarti Bangun sudah menyadari bahwa Bangun melakukan kesalahan. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, bukan hanya Bangun yang sudah melakukan kesalahan ya. Hampir semua siswa pasti pernah melakukan kesalahan. Iya, Miss. Bangun pasti melakukannya dengan alasan kan? Coba jelaskan. Iya, kemarin jadi ibu sama adik saya itu pengen pergi ke ITC, Miss. Mereka mau beli sepatu, saya juga mau ikut supaya saya juga dibeliin, Miss. Oh begitu. Terus jadi paham sekarang. Bangun ingat gak pada saat kelas meeting itu kita menyepakati beberapa hal? Iya, Miss. Iya, apa saja? Yang pertama itu siswa diwajibkan untuk mengikuti kelas meeting dari jam 7:30 sampai jam 4. Terus seluruh siswa diwajibkan untuk berada di area lapangan untuk menonton dan mendukung tim yang bertanding. Terus yang terakhir itu setiap siswa diperbolehkan untuk keluar dengan alasan yang mendesak, dengan catatan setiap siswa harus izin terlebih dahulu kepada wali kelas atau guru piket dan menggunakan gerbang depan, Miss. Wah, hebat sekali Bangun, sudah masih hafal ya. Iya, kesepakatan yang sudah kita sepakati pada saat technical meeting, class meeting tersebut. Kira-kira dari 3 poin itu, poin mana yang Bangun langgar? Poin pertama sama poin terakhir, Miss. Baik, jika seperti itu, kira-kira rencana Bangun untuk memperbaiki kesalahan Bangun itu apa ya? Setelah ini saya tidak akan mengulanginya lagi, Miss. Ketika ada keperluan yang mendesak, saya akan izin terlebih dahulu kepada wali kelas dan guru piket, dan saya akan menggunakan gerbang depan. Dan setelah ini saya akan mengikuti rangkaian kegiatan kelas meeting mulai hari ini sampai kegiatan tersebut berakhir. Wah, luar biasa, Bangun sudah tahu solusi ke depannya. Jangan diulangi lagi ya Bangun ya. Iya, Miss. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke lapangan dan mengikuti kelas meeting dengan penuh semangat. Ya, terima kasih, Miss. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangun Sajiwo dari kelas 12 MIPA 2. Sebelumnya saya telah melakukan kesalahan karena saya telah melanggar peraturan yang telah menjadi kesepakatan, di mana saya
kabur dalam kegiatan kelas meeting menggunakan gerbang belakang dengan cara memanjatnya. Tetapi setelah saya dipanggil oleh Miss Lucy dan mempertanggungjawabkan kesalahan yang saya lakukan, saya merasa jauh lebih tenang lagi. Saya tidak merasa bahwa Miss Lucy menghakimi saya, dan secara tidak langsung saya juga mendapatkan solusi yang menyadarkan saya bahwa perbuatan saya itu memang salah. Berikut adalah skenario kasus 2. Seorang murid kelas 11 bernama Bisalati belum mengumpulkan tugas-tugas bahasa Inggris pada Google Classroom atau GCR sampai dengan deadline yang ditentukan. Sebagai guru bahasa Inggris yang mengajar di kelas tersebut, saya melakukan segitiga restitusi dengan murid tersebut untuk menangani masalah ini. Mari kita simak bersama penerapan segitiga restitusi untuk menangani kasus 2. Setgar. Assalamualaikum Mirs. Waalaikumsalam Bisalati. Apa kabar kamu, Nak? Alhamdulillah baik Mirs. Iya, Bisalati tahu nggak kenapa Miss panggil? Sepertinya saya tahu Mirs karena saya belum mengumpulkan tugas-tugas yang telah ditentukan. Iya, betul sekali. Baiklah, kalau kamu sudah tahu kenapa saya panggil, menurut Bisalati, tindakan kamu itu benar atau salah ya? Salah Mirs. Salah. Baik, kalau kamu sudah tahu kalau tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu itu, berarti kamu sudah menyadari kalau sudah melakukan kesalahan. Berbuat kesalahan itu sesuatu yang manusiawi, ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya Mirs. Pastinya kamu melakukan itu dengan alasan ya? Iya. Iya, coba dijelaskan. Kebetulan komputer di rumah saya sedang rusak Mirs. Kemudian baru saja selesai diperbaiki. Ditambah lagi paket data saya habis Mirs. Ayah saya baru saja membelikan tadi pagi. Maaf ya Mirs. Iya. Jadi begitu alasannya. Sekarang Miss jadi paham. Bisalati masih ingat gak di awal semester pertama kita sudah menyepakati beberapa hal. Apa kamu masih mengingatnya? Masih Mirs. Yang pertama ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, kehadiran minimal 80% dari jumlah efektif. Yang ketiga, mengikuti proses belajar mengajar dengan disiplin, aktif, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mengumpulkan tugas sebelum batas akhir deadline. Wah, hebat sekali kamu Bisalati, masih hafal keempat poin tersebut. Kira-kira dari keempat poin itu, poin mana yang kamu langgar? Poin 4 Mirs. Baik, jika seperti itu kamu sudah tahu poin mana yang dilanggar. Kira-kira rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu seperti apa? Saya tidak akan mengulangi lagi Mirs. Saya akan segera mengerjakan tugas-tugas dan mengumpulkannya di GCR. Alhamdulillah, hebat. Bisalati sudah tahu solusi yang akan dilakukan ke depannya. Jangan diulangi lagi ya. Ya Mirs, saya berjanji. Tetap semangat untuk belajar. Ya, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Mirs. Iya. Halo, saya Bisalati dari kelas 11. Perasaan saya setelah dipanggil oleh Miss Lucy adalah bahagia. Meski saya melakukan kesalahan yang cukup berat, tetapi saya rasa Miss Lucy mengerti alasan saya melakukannya. Dan Miss Lucy memaafkan kesalahan saya itu. Miss Lucy juga menanyakan solusi apa yang bisa saya lakukan ke depannya agar saya bisa jadi lebih baik. Serta Miss Lucy juga mengingatkan alasan dan peraturan yang telah dilakukan di kelas, sehingga saya mengerti kesalahan apa yang telah saya perbuat. Sekarang saya lebih bertanggung jawab dan ingin mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas di GCR sebelum waktu yang telah ditentukan. Terima kasih Miss Lucy. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi rekan-rekan calon guru penggerak lainnya. Mari bergerak demi pendidikan Indonesia yang lebih maju. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, terima kasih. Alhamdulillah ya.
yang bisa saya bagi ya. Jadi berbagi di sini saya bukan yang terbaik gitu, tapi masih berusaha melakukan apa yang diharapkan gitu, dari pendidikan guru penggerak ini. Pokoknya mohon maaf ya, semoga bisa bermanfaat. Saya serahkan kembali ke ibunya nanti. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih Ibu Lucy atas pemaparannya. Apa yang disampaikan Ibu Lucy menjadi manfaat bagi kita semua, bahwasanya menciptakan hubungan harmonis di lingkungan SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang merupakan tujuan dari kita semua, ya Bapak Ibu. Karena akan menciptakan selain hubungan harmonis, tentunya tujuan pendidikan yang diharapkan sesuai dengan ajaran kita Jalan Dewantara dan hidup berkualitas itu dapat tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, menuju acara selanjutnya yaitu acara ketiga sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, sesi pertanyaan hanya dibuka untuk 2 penanya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya dari Bapak dan Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah, karena saya Suki Dayati, saya guru BK di SMA 28. Pertanyaannya, sewaktu membuat keyakinan kelas itu tantangannya apa yang dirasakan oleh Bu Lucy? Terima kasih. Karena tadi di awal itu Bu Lucy bilang untuk mendisiplinkan anak itu luar biasa, perlu perjuangan. Saya pun merasakan itu. Nah, tantangannya apa nih sampai anak-anak itu mau dengan ikhlas membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Ini ada lagi yang harus dijawab. Bu Lucy, semoga udah live ini awal kepala sekolah betul budaya adalah satu hal pertama yang akan mendorong siswa menjadi lebih baik lagi. Tadi kesepakatan apakah kesepakatan kelas sama dengan program pembelajaran, karena yang sudah dilakukan di kelas adalah program pembelajaran. Kalian akan mendapatkan ini jika ini. Itu yang sudah ditetapkan di setiap awal tahun untuk pelajaran dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk aturan-aturan. Kadang terjadi di antara kita, misal seorang guru sudah menindak seorang siswa, kemudian siswa itu sedikit membantah, misal karena terlambat. Pak, itu guru juga terlambat. Kemudian guru itu menjawab, ini aturan kan untuk anak, bukan untuk guru. Apakah itu merupakan kesenjangan dalam budaya tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan Suki dulu ya. Tantangan saat membuat keyakinan kelas. Tantangan itu pertama jadi ya mendisiplinkan murid gitu ya. Lalu memberikan pemahaman kepada siswa mesti keyakinan gitu. Ada yang masih menyamakan dengan peraturan. Padahal sebenarnya keyakinan itu biasanya kalimatnya lebih general, sedangkan peraturan itu lebih spesifik. Lalu nggak hanya pada saat pembentukan keyakinan Bu Supi, tantangan berikutnya adalah memonitor gitu. Jadi misalnya di situ menjaga kelas 11 bukan menjaga kebersihan, keindahan kelas gitu ya. Nah, itu saya mantau setiap ngajar tuh saya ngeliatin
gurunya ya. Jadi kalau di shuffle untuk piring ada kelas itu saya ngambil anaknya. Maaf di kelas ini hari ini yang pakai siapa gitu. Ya Mi saya gitu. Kemarin keyakinan gue sudah bikin kan ya. Udah janjinya apa? Gak boleh ada ini, harus menjaga kebersihan setelah makan dikembalikan lagi. Itu gitu kan. Jadi tantangannya lebih ke setelah dibuat sih. Kalau pas dibuat sebenarnya tidak terlalu tantangan. Tantangannya setelah dibuat. Bagaimana mengontrol? Nah kalau yang mengontrol proses sendiri ya maksudnya saya kewalahan gitu ya. Itu maka dibutuhkan kolaborasi dari kita semua nih guru, kolaborasi dari semua guru gitu. Jadi setiap guru itu kalau menurut saya perlu diberikan pemahaman bahwa dia sama-sama mau menegakkan kedisiplinan. Kadang ada yang guru yang peduli gitu ya seperti Pak Joko, tapi tiba-tiba ada yang mungkin lagi masanya malas beberapa tahun cuek. Sebenarnya kalau guru di luar pada dasarnya semuanya disiplin dulu. Cuma mungkin hanya manusia itu tadi ada yang guru. Jadi biar bagaimana tetap bisa memberikan semangat untuk menegakkan kedisiplinan. Itu sih tantangannya ya. Jadi tantangannya saya butuh support dari semuanya gitu ya, untuk memantau keyakinan kelas yang dibuat agar tetap terlaksana. Gimana memuaskan? Mudah-mudahan memuaskan karena saya mudah-mudahan ya ada bisa jawab ya. Pertanyaan berikutnya ini dari beberapa pengawas yang pertama, apa sih bedanya keyakinan dan kontrak? Sejauh yang saya pahami dari beberapa yang ada di ini, keyakinan itu tadi kasusnya general. Misalnya ini, kelas 10 IPS 1 meyakini bahwa kelas 10 IPS 1 meyakini bahwa kita harus saling menjaga, menghormati hak orang lain. Terus kita harus menghormati dan menghargai sesama manusia. Jadi kalimat-kalimatnya itu positif dan general. Siswa kelas 10 IPS 1 meyakini bahwa akan mengerjakan tugas tepat waktu dengan jujur. Jadi kalimatnya lebih general. Sedangkan kontrak belajar itu biasanya lebih detail dan biasanya ada membawa identitas mata pelajarannya gitu ya. Ini ya misalnya penugasan ini jika tidak mengerjakan beberapa kali konsekuensinya ini gitu ya. Itu sih pas yang saya tahu. Mudah-mudahan benar. Karena yang banyak pengawas ya tersalah. Terus yang kedua apa lagi? Oh itu ya ada kesenjangan gitu ya. Sebaiknya sih budaya positif itu untuk berlaku untuk semuanya. Jadi termasuk gurunya. Karena kan kita guru ini memberikan contoh keteladanan. Jadi bagaimana murid mau melakukan budaya positif kalau gurunya juga belum positif gitu. Seidealnya seperti itu menurut di mobil yang saya belajar ini. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik, terima kasih dulu saya sebelumnya, semoga bisa menjawabnya memuaskan Bapak Ibu atas pertanyaan yang baru saja diterangkan berikut dengan jawabannya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Seluruh rangkaian acara hari ini terlaksana dengan baik. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dari Ibu Lucy menjadikan manfaat bagi kita dan kita insya Allah mungkin kedepannya lebih bersemangat dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita yang tercinta. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya selama memandu acara ini yang berkenan. Baik, saya tutup acara hari ini Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif yang telah saya lakukan di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.